Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis keputusan. Yang pertama yaitu kandidat sistem matriks yang berfungsi untuk menentukan alternatif-alternatif atau kandidat-kandidat solusi untuk memecahkan masalah yang ada dalam sistem. Pertama, karakteristik bagian sistem terkomputerisasi. Kandidat pertama, satu, mengelola data barang, kedua, mencetak barang. Kandidat kedua, pertama, mengelola data barang, kedua, mengelola transaksi barang masuk, ketiga, mengelola transaksi barang keluar, keempat, mengelola retur barang, kelima, mencetak laporan. 2. Karakteristik keuntungan. Kandidat pertama, sistem dapat meningkatkan kinerja pegawai dalam pengelolaan data barang. Kandidat kedua, sistem dapat meningkatkan kinerja pegawai lebih efisien dalam pengelolaan barang, mudah digunakan dan mengurangi kemungkinan human error. 3. Karakteristik server dan workstation. Kandidat pertama, spesifikasi server dan workstation. Digunakan komputer dengan spesifikasi prosesor Intel Core i3 generasi ke-7 dengan kecepatan 2 GHz, RAM 4 GB dengan operasi Windows 7. Kandidat 2 untuk server dan workstation terpisah. 4. Karakteristik perangkat lunak yang dibutuhkan. Kandidat pertama untuk interface menggunakan Borland C++, sedangkan database menggunakan Microsoft SQL. Kandidat kedua, MySQL dengan DBMS, dan bahasa pemrograman menggunakan PHP dan HTML. Karakteristik metode dan pemrosesan data. Kandidat 1 menggunakan desktop base. Kandidat 2 menggunakan website. 6. Karakteristik metode output device. Kandidat pertama, monitor. Kandidat kedua, monitor dan printer. 7. Karakteristik input device. Untuk kandidat 1 dan 2 sama, yaitu keyboard dan mouse. 8. Karakteristik storage device. Kandidat 1 dan 2 mempunyai kandidat yang sama berupa SQL Server dan DBMS dengan kapasitas 40 GB. Selanjutnya, feasibility analysis matrix adalah ukuran untuk seberapa menguntungkannya atau seberapa praktis pengembangan sistem informasi terhadap organisasi. Operational feasibility dengan bobot 30% dengan kandidat 1 dibutuhkan perhatian kepada user yang mengoperasikan sistem karena menggunakan Borland C++, nilai 80. Kandidat 2, sistem akan mudah dioperasikan oleh user karena menggunakan PHP dan HTML, karena tampilan sangat familiar bagi user yang biasa menggunakan internet dan juga mengurangi human error, nilai 95. Technical feasibility dengan bobot 30. Kandidat pertama, Borland C++ merupakan perangkat lunak yang cukup memadai untuk membuat aplikasi berbasis desktop. Borland C++ juga dapat dikategorikan dengan teknologi lama namun mudah dalam mengoperasi, nilai 75. Kandidat 2, PHP dan HTML merupakan bahasa pemrograman yang cukup umum dan cenderung mudah untuk dipelajari, serta dapat diandalkan untuk membuat sistem informasi berbasis web. Selain itu, PHP dan HTML dapat dioperasikan secara gratis. Economic feasibility dengan bobot 30%. Biaya hardware software saat mengembangkan penerapan sistem. Dengan kandidat 1 dan 2 mempunyai manfaat nyata sama, yaitu meningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan meningkatkan kinerja dalam mengelola data, dan mempunyai manfaat tak nyata yang sama, yaitu meningkatkan kredibilitas bidang teknologi dan komunikasi, khususnya di bidang pengelolaan barang dan manajemen transaksi yang ada. Schedule feasibility dengan bobot 10%. Kandidat 1 3 bulan dengan nilai 80%. Kandidat 2 dengan waktu 2 bulan dengan nilai 85. Jadi nilai total untuk kandidat 1 adalah 81,8 dan kandidat 2 adalah 88. Selanjutnya, rekomendasi solusi kandidat. Dari tabel di atas dapat dilihat perbandingan dari analisis feasibility untuk kandidat solusi yang ditawarkan. Dari hasil perbandingan tersebut, maka kandidat solusi yang memiliki nilai yang lebih tinggi sebagai solusi yang akan dijalankan untuk pengembangan sistem, sehingga dapat disimpulkan bahwa kandidat solusi 2 yang memiliki total nilai 88 adalah solusi akhir dalam desain sistem informasi pengelolaan persediaan barang berbasis web.
pada PT Tani Abadi Sejahtera. Selanjutnya adalah menjawab pertanyaan. Apa saja aktivitas yang dilaksanakan saat KP dan apakah itu aktivitas yang dilaksanakan selama KP berupa selama kurang lebih 2 minggu, berinteraksi langsung dengan proses kegiatan yang ada, dan melakukan observasi apa yang harus dimasukkan dan yang dibutuhkan oleh sistem, dan apa yang harus diperbaiki. Untuk 2 minggu selanjutnya, pembimbing lapangan meminta untuk fokus kepada sistem yang sedang dibuat, sambil menyesuaikan dengan kegiatan yang ada pada kantor. Hasil dari analisis perancangan yang dilakukan dengan interaksi langsung dengan sistem yang lama, lalu dituangkan ke dalam sistem yang baru, dan selalu berkonsultasi dengan pembimbing lapangan apakah telah sesuai dengan yang diinginkan. Jelaskan bagaimana cara menerjemahkan dokumen terkait dapat dirumuskan menjadi IRD dan IFD. Untuk menerjemahkan dokumen menjadi IRD dan IFD dengan cara mengamati apa saja entitas yang ada pada proses. Contohnya pada proses barang masuk, yang merupakan entitas yang harus dicatat berupa jumlah barang masuk, ID barang masuk, nomor SPB, dan keterangan. Sehingga yang dicatat tersebut menjadi atribut dari proses barang masuk dan mempunyai atribut key berupa ID barang masuk. Setiap proses yang ada pada Dari setiap proses yang ada, maka akan ditetapkan atribut key karena untuk menjadi patokan dalam saling dan setiap proses yang ada, maka akan ditetapkan atribut key karena untuk menjadi patokan dalam data saling berinteraksi. Untuk DFD, dengan mengamati setiap data yang berkaitan dengan proses yang ada akan mengalir dan berinteraksi satu sama lain dan disimpan dan diolah oleh siapa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.